Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir kepada Adik Putri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, surah Ibrahim ayat 1 sampai 7. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menambah keberkahan agenda kajian kita pagi ini. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu bersama-sama, ya insya Allah Tadabbur Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 sampai 7 yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Umi Sarangwulan SAGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dan dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, ya, nikmat bersyukur, nikmat berzikir, nikmat beribadah. Alhamdulillah ya, insya Allah semuanya begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Nah, ini dikaitkan dengan kajian kita pagi ini ya tentang bersyukur ya. Jadi dibacakan dari ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ibrahim ayat 1 sampai 7 ya, yang artinya ya. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Ya. Jadi Al-Quran ini menunjukkan semua umat manusia ke jalan yang terang ya. Insya Allah. Minadzulumati ilan nur. Insya Allah. Jadi Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan, ya. Jadi kita nih sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat dan para dai, ya, ustadz, ustazah yang mengajak manusia untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, ya, dengan izin Allah tentunya, yaitu menuju jalan Allah, ya, jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Jadi ketika manusia itu merasa gelap gitu ya, merasa dalam kegelapan, dan maka bacalah Al-Quran. Ya. Jadi memang permasalahan umat Islam yang paling krusial, yang paling penting itu adalah masih banyak umat Islam yang masih jauh dari Al-Quran. Ya. Masih banyak umat Islam yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum mentadaburinya. Gitu. Ya. Mungkin targetnya bisa baca Quran. Setelah bisa baca Quran selesai. Dianggapnya ya udah gitu ya, tugasnya sudah selesai. Belajar Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah gitu kan. Yang penting bisa baca. Kemudian atau misalnya ikut lomba, atau hanya sekedar untuk tampil-tampil saja, ya. Tapi untuk daily-nya, untuk kesehariannya itu masih banyak umat Islam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan Al-Quran, ya. Jadi masih banyak yang menganggap bahwa Al-Quran itu hanya ada di pengajian, Al-Quran itu hanya ada di masjid-masjid, Al-Quran itu hanya ada di majelis taklim, gitu. Ya, padahal Al-Quran ini Allah turunkan untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Ya,
Dan ini di semua sisi kehidupan kita, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya ya tadi di majelis taklim saja, tapi di seluruh kehidupan kita, dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kita menerapkan isi Al-Quran. Dari segi makanan, ya dari ibadah, dari makanan, dari bermuamalah dengan manusia, ya, dari sisi ekonomi, berpolitik tentang pemerintahan, bagaimana mengatur ya sebuah negara, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah memberikan contoh-contoh dengan umat-umat yang terdahulu. Allah memberikan contoh dengan nabi-nabi yang terdahulu. Bagaimana ada seorang raja yang memiliki kekuasaan yang besar, kemudian dia ingkar kepada Allah, ya, kafir, tidak mau menyembah Allah, maka ditenggelamkan oleh Allah, yaitu Fir'aun, ya, Raja Fir'aun, ya. Tapi kita juga melihat contoh betapa ada seorang raja yang kekuasaannya juga luar biasa luasnya, bahkan meliputi bangsa jin, ya, burung, ya, binatang gitu kan, dia bisa berbicara dengan binatang, ya, memiliki banyak pasukan, tapi dia adalah seorang nabi, hamba Allah yang bertakwa, ya, itu dicontohkan di dalam Al-Quran bahwa tidak selamanya kekuasaan itu ya membuat orang ingkar dari Allah. Justru kekuasaan itu ya dikejar, diperjuangkan untuk ya, membawa maslahat sebanyak-banyaknya ya untuk umat manusia. Karena ketika kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang soleh, ya, maka akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Bumi juga akan mendatangkan keberkahan, kan? Akan mendatangkan keberkahan dari langit, dari bumi, semuanya keluar kebaikan-kebaikan. Ya, seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang pemimpin yang soleh, Masya Allah. Ketika seorang pemimpin soleh, ya, bahkan itu semuanya gitu ya, tanamannya subur, ya, ternaknya juga subur gitu. Nah, dan ya, banyak ya, ternaknya sehat-sehat. Ya. Tapi begitu Umar bin Abdul Aziz meninggal, gitu kan, itu terjadi perubahan. Ya, jadi semuanya itu sudah Allah terangkan ya di dalam Al-Quran. Masalahnya umat Islam masih banyak yang tidak mau buka Al-Quran, tidak mau ya merujuk kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini sudah menjadi kitab yang jelas ya. Dan betapa banyak ya saudara-saudari kita yang mu'alaf ya, yang masuk Islam itu karena membaca Al-Quran ya, bukan karena melihat pada umatnya, bukan karena interaksi kepada umat Islam ya, tapi karena baca Al-Quran ya, karena memang Al-Quran itu adalah tadi terang benderang ya, mengeluarkan manusia itu dari kegelapan kepada cahaya. Luar biasa ya. Oleh karena itu kita terus ya, meskipun kita Muslim ya, tapi belum semua Muslim membaca ya Al-Quran itu dari awal sampai akhir terjemahannya, atau belum semua Muslim itu membaca dari awal sampai akhir tadaburnya gitu, asbabul wurudnya dari setiap ayatnya ya, atau misalnya sudah pernah mengkaji dari awal sampai akhir tapi bisa lupa lagi, makanya harus dimurojaah ya, dimurojaah lagi, diulang lagi ya. Dan setiap murojaah itu pasti Allah akan memberikan satu pencerahan lagi. Itu bukan hanya satu, bahkan banyak pencerahannya.
itu jadi terang ya, makanya jadi terang benderang ya, kita merasakan ya setiap kita baca ayat gitu kan ya, kita baca ayat 1 meskipun ayat itu sudah pernah kita baca, tapi ketika kita kaji ulang, kita bertemu dengan permasalahan yang ada di dunia ini, maka ada bertambah cerah gitu ya, ada pencerahan baru gitu, pencerahan baru. Oh ya Masya Allah, maksudnya ayat ini begini ya. Oh ya Masya Allah, begini ya ayat ini maksudnya. Oh begini ya yang dirasakan Bunda Maryam pada saat itu. Kita merasakannya misalnya. Oh begini ya yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim misalnya. Oh begini ya yang dirasakan oleh Bunda Hajar. Oh begini ya yang dirasakan oleh Bunda Sarah misalnya. Kita belajar dari Al-Quran dan setiap hari kita mendapatkan pencerahan. Ya, dan nggak akan pernah merasa cukup ya. Meskipun kita sudah tamat 30 juz, udah pernah gitu kan ya. Udah pernah tamat, wah, berarti ilmunya masih kurang kalau yang sudah merasa cukup ya. Tapi kalau misalnya kita haus ya, karena ilmu itu kan semakin dipelajari kita semakin nggak tahu apa-apa ya rasanya ya. Aduh, oh iya ya ini ya, ada hal yang baru ya, ya seperti itu. Insya Allah. Jadi kunci dari ya kegelapan umat ini adalah Al-Quran ya. Membacanya, mentadaburinya ya, kita ingat ya kewajiban kita kepada Al-Quran itu membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya ya. Membacanya terus kita tahsin, kita perbaiki bacaan kita, mungkin yang tadinya ya tak terbata-bata ya udah menjadi lancar, menjadi fasih ya, alhamdulillah, terus ya kita istiqomah, kita tahsin lagi gitu, kita perbaiki lagi bacaan kita ya, kemudian kita tadaburi Al-Quran, kita baca isinya, artinya agar kita tahu isi dari Al-Quran itu ya. Setelah itu kita amalkan, kemudian kita sampaikan lagi kepada orang lain, kita ajak lagi ya saudari-saudara kita yang lain ya, agar semuanya bisa mendapat pencerahan ya dari Al-Quran yang Allah turunkan. Tentunya dengan izin Allah ya. Kemudian kita perjuangkan Al-Quran ini ya sampai kita husnul khotimah. Yang sangat berat. Allah yang memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ya, ingat ya bahwa pemilik semuanya yang ada di langit dan di bumi ini adalah Allah. Termasuk diri kita nih. Ini diri kita ini milik Allah. Ya, pasangan kita tuh milik Allah, anak-anak kita milik Allah, rumah kita nih milik Allah, kendaraan kita tuh punya Allah. Ya, semua perhiasan yang kita miliki, semuanya itu adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ya, jadi nggak ada yang pantas kita sombongkan, nggak ada yang pantas membuat kita jadi merasa lebih dari orang lain gitu ya. Karena semuanya apa? Milik Allah. Ya. Allah yang memiliki apa di langit yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat besar. Ya, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya, tadi ya, celaka orang yang ingkar dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi ada ya orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu mereka yang lebih suka kehidupan dunia ya,
Mereka mengira bahwa kehidupan ini ya hanya di dunia aja, nggak ada nanti. Ya, mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat, ya, sehingga mereka bersenang-senang saja di dunia, menghalalkan segala cara apapun yang apapun yang bisa dinikmati di dunia, dinikmatilah gitu ya. Sepuas-puasnya, dia tidak memikirkan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah, itu orang-orang yang ingkar. Ya, mereka menyukai kehidupan dunia, tapi tidak menyukai akhirat. Ya. Kemudian apa? Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Gimana caranya orang nggak mau baca Quran? Kita setelin dangdut aja, misalnya. Ya, yang kenceng suaranya, biar orang-orang pada lebih suka denger dangdutan misalnya, atau musik yang kenceng gitu ya, sehingga orang lebih menyukai musik, lagu yang maksiat, yang cabul ya, daripada lebih suka mendengarkan Al-Quran misalnya. Jadi mereka menghalang-halangi, ya. Jadi ketika kita berdakwah mengajak manusia kepada Allah, ada orang-orang yang menghalangi kita, ya, yang ingin jalannya bengkok. Alah udah, pokoknya mah Islam di KTP gitu kan, tapi nggak dijalanin gitu. Nah itu ada orang-orang yang gitu. Ya saya Muslim tapi nggak sholat, ya, dengan bangganya misalnya ngomong seperti itu, ya, sehingga membengkokkan jalan-jalan umat ini, gitu, ya. Kemudian dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Ya, sini Allah jelaskan bahwa Allah selalu mengutus Rasul itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau Rasul diturunkan kalau untuk bangsa Arab, ya diturunkan Rasulullah yang berbahasa Arab. Ya, kalau yang lainnya disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Gitu. Ya, agar apa? Agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Ya, Insya Allah. Jadi Allah maha baik, ya. Maka Allah menyesatkan. Nah, ini ya poin penting yang harus kita pahami bersama. Maka Allah itu, ya, Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Jadi hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah, terserah Allah mau dikasih ke siapa. Terserah Allah, Allah mau menyesatkan siapa dan mau memberi petunjuk kepada siapa. Kita kewajibannya hanya berdakwah, mengajak kepada manusia. Kita doakan, kita ajak dengan bil hikmah wal mau'idhah hasanah, ya, dengan cara yang baik, dengan bijaksana, dengan kata-kata yang baik, gitu kan ya. Kita ajak dengan ramah, dengan lembut, dengan kesabaran, dengan kasih sayang kepada Allah. Nah, masalah yang kasih hidayah itu nanti Allah, ya. Allah yang menyesatkan dan Allah yang memberikan petunjuk. Itu kita nggak bisa gitu memaksakan orang siapapun dia, memaksakan pasangan, memaksakan anak, memaksakan orang tua, memaksakan dan sebagainya. Kita paksa gitu, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah da'a, ya, menyeru, mengajak. Yuk, kan ngajak. Ingat ya, dakwah itu mengajak, ya, bukan mengejek, ya, atau memaksa gitu, ya. Dakwah itu kan mengajak. Mengajak itu beda kan? Mengajak sama memaksa beda nggak? Beda ya. Ya, beda. Ya. Ya. Tapi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan hidayah oleh Allah.
Dan kita tidak perlu mencela orang-orang yang belum mendapatkan hidayah Allah, gitu. Karena itu nggak bisa dipaksakan, gitu. Itu haknya Allah, gitu. Kita hanya bisa berdakwah dan berdoa, ya. Kita hanya bisa mengajak dan kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, hadanallah wa iyyakum ajma'in, gitu kan ya. Kita hanya bisa mengajak, kita berdoa, ya semoga kita juga bisa istiqomah sampai husnul khatimah, gitu kan. Allah kasih hidayah terus sebagai nikmat yang terbesar, gitu kan. Nikmat terbesar itu adalah menjadi seorang hamba Allah, ya, gitu. Ya, gelar-gelar yang lain tuh nggak penting, nggak perlu, gitu. Ya. Nikmat yang terbesar itu menjadi hamba Allah. Ada seorang raja yang tadi kita katakan, ya, raja Firaun, dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia punya segala macam, tapi dia gak punya iman, gitu. Ya, maka menjadi miskin lah, ya. Ya, jadi dia nggak punya segalanya, tapi dia nggak punya iman. Tapi ada juga seorang raja tadi Sulaiman, ya, dia punya segalanya, tapi dia juga punya iman dan mengajak manusia kepada Allah. Masya Allah. Baik. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Masya Allah, ya. Sabar dan syukur. Ya, jadi sini keluarkanlah kamu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Ya, sini hari-hari Allah, peristiwa yang telah terjadi pada kaum-kaum dahulu serta nikmat dan siksaan yang dialami mereka. Jadi Allah meminta kepada kita untuk mengingat, ya. Jadi gini, masa lalu itu kita ingat untuk bersyukur, gitu. Ingat nggak dulu kita pernah susah terus Allah tolong? Ingat nggak kita pernah sedih terus Allah bahagiakan? Ingat nggak kita pernah kesempitan, gitu kan ya? Terus kita minta sama Allah terus Allah lapangkan, gitu ya. Nah, jadi kita ingat-ingat masa lalu itu disebut dengan hari-hari Allah, gitu. Hari-hari ketika Allah itu memberikan banyak hal untuk kita. Ketika kita lagi sempit, Allah lapangkan. Ketika kita lagi sedih, Allah bahagiakan. Ketika kita lagi kesulitan ekonomi, Allah lapangkan rezeki kita, gitu kan ya. Nah, itu hari-hari Allah. Ya, kita diminta untuk mengingat itu, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Ingat, kuncinya dua, sabar dan syukur. Sabar. Kenapa? Kenapa kita mau sabar? Karena pahala sabar itu banyak banget, luar biasa, kata Allah dalam ayat yang lain. Bigoiri hisab, ya. Orang yang sabar itu balasannya itu tanpa batas. Ya. Jadi kalau misalnya kita lagi diuji segala macam, terus saya harus sampai kapan sabarnya, kan gitu ya, kadang banyak kita dengar orang itu. Sabar terus, gitu ya. Udah sabar, terus masa mau sabar terus sampai kapan sabarnya? Ya selama kita masih ingin mendapatkan pahala sabar, ya tetap bersabar. Karena orang sabar itu Allah tolong terus. Allah akan memberikan. Mungkin kita akan disempitkan di situ. Ya, dikasih ujian di sisi A. Tapi ketika kita bersabar, menerima, kita ikhlas, kita ridho dengan ketentuan Allah itu, dengan takdir Allah itu, maka Allah membukakan kelapangan itu dari B sampai Z. Gitu. Ya. Di ujiannya cuma A doang, gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas, ridho, menerima, kita bersabar, gitu kan ya, terhadap ujian itu, ya ikhlas, kita ridho, kita bersabar, menerima, maka Allah akan memberikan kelapangan, pertolongan, kemudahan, kebaikan yang banyak dari sisi B sampai Z, gitu ya. Insya Allah, kan luar biasa kan. Jadi pahala sabar itu tanpa batas, luar biasa. Ya, Allah akan memberikan banyak kemudahan, kelapangan, ya.
dari sisi yang lain. Kemudian banyak bersyukur. Nah, ini bersyukur ya. Ini ada kaitan di ayat yang ke-7 ya. Dan jadi dua hal itu yang harus kita pegang ya. Jadilah orang yang sabar dan syukur. Ya, bersabar dan bersyukur. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhan. Insya Allah. Ya. Nah di sini Nabi Musa mengingatkan kaumnya, ingat gak dulu ya, ketika Allah itu menyelamatkan kamu ya dari Fir'aun, ya, disiksa oleh Fir'aun, ya, anak laki-lakinya disembelih, gitu kan? Masya Allah, kita bayangkan ya, Masya Allah, kita kehilangan anak aja udah sedih banget, apalagi kalau kehilangannya itu dengan cara disembelih gitu ya. Wah, itu rasanya luar biasa itu ya, kayak apa itu, udah kehilangan segala macamnya. Kemudian Allah selamatkan kan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya itu ya dikejar oleh tentara Firaun ya. Kemudian Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya sehingga laut menjadi terbelah ya, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya bisa menyeberangi lautan ya. Itu kan luar biasa ya, dengan keimanan yang kuat gitu kan, memohon pertolongan hanya kepada Allah, nggak ada lagi jalan cuma ketemu laut gitu ya. Ya Allah gimana lagi nih, mungkin kalau pakai pikiran manusia kan udah mentok ya, kita dikejar orang gitu kan, mau dibunuh ya, kita dikejar orang mau dibunuh, kemudian mentok temunya laut ya kan, nggak ada jalan lain, nggak ada jalan lain, kemana lagi gitu kan. Akhirnya Allah di situ berperan. Allah meminta Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya gitu. Dipukulkan tongkat itu, kemudian laut menjadi terbelah. Ingat ya, itu salah satu tanda kekuasaan Allah di mana orang sabar. Ya, Nabi Musa dan para pengikut yang sabar gitu kan. Allah bukakan itu laut, laut aja dibelah gitu ya. Masa kita nggak, kita ya kan, laut aja dibelah sama laut buat orang yang sabar. Itu kan adalah tolongan Allah bagi orang yang sabar. Ini kan Nabi Musa dan para pengikutnya ini udah pasrah gitu kan. Kejar sama Firaun gitu kan. Udah mati lah gitu ya. Pikirnya kan gitu ya. Udah deh, ketemu laut, mau nyemplung ya nggak bisa berenang, mau seberapa berenangnya sih gitu kan. Akhirnya udah pasrah kan. Ya, Nabi Musa dan para pengikutnya udah pasrah kan, hanya bergantung kepada Allah. Ya Allah gimana lagi nih, nggak ada jalan lain. Tapi dengan kesabarannya Allah tolong, ya nggak main-main, laut belah gitu kan ya. Kalau sekarang kan mungkin kalau sungai ya gitu, kalau pandangan kita nih ya, sungai dikasih jembatan, sungai kecil gitu ya, kita nyebrang sungai, ini laut, laut yang sedemikian luas. Pernah lihat laut kan ya kita ya, lautan yang sedemikian luasnya itu dibelah sama ya, untuk orang-orang yang sabar. Jadi laut itu dibelah, kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya itu bisa nyebrang ya, dan Fir'aun dan para pengikutnya yang ikut mengejar ya, Allah tenggelamkan ya di sini ya. Nah, di sini Nabi Musa makanya mengingatkan, ingat nggak waktu itu ya, kita tuh memang harus mengingat masa lalu agar tadi dalam rangka kita mengingat hari-hari Allah gitu. Hari-hari Allah tuh hari-hari di mana Allah itu melapangkan kesulitan kita, menghilangkan kesedihan kita,
biar kita tuh selalu bersyukur gitu. Alhamdulillah ya Allah, ya kita bersyukur, iya ya kemarin kita tuh ditolong oleh Allah, ya Allah kalau Allah nggak tolong tuh tahu deh ya gitu. Kan kita enggak, betapa sering kita merasakan Allah itu menolong kita gitu kan ya. Allah kita lagi sedih, terjatuh, terpuruk, ya Allah, kita cuma panggilnya Allah aja. Ya Allah, gitu kan. Kemudian Allah bahagiakan, Allah lapangkan. Nah, itu jangan lupa tuh. Ya, sehingga kita akan selalu ingat Allah. Kita akan selalu menjadi hamba yang bersyukur, ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, jadi sungguh jika kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat. Tapi kalau ingkar, ya maka azab Allah sangat berat. Ya, jadi ini perlu sekali kita pegang, kita ingat ya, kuncinya sabar dan bersyukur. Bersabar atas semua takdir Allah, kita menerima ya, kemudian bersyukur, mengingat-ingat kembali semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang luar biasa ya. Mulai dari kita kecil sampai sekarang kita dikasih karunia Allah dengan Al-Qur'an, kita dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah Allah. Bersyukur, alhamdulillah. Syukur Allah begitu banyak melapangkan kita sampai kita bisa menikah, punya anak misalnya, berkeluarga, atau misalnya yang sudah masih gadis bisa sekolah, bisa kuliah dan sebagainya. Itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan yang luar biasa, jangan sampai lupa. Ingatlah makanya. Ya, karena orang tuh suka lupa gitu kan ya. Kalau lupa tuh jadi yang dicari berkeluh kesah aja. Aduh gitu kan, kita jadi lupa bahwa Allah sudah memberikan nikmat yang banyak, terus kita jadi berfokus pada hal-hal yang belum kita punya, sehingga manusia jadi banyak berkeluh kesah ya. Padahal dengan bersyukur ya baru akan ditambah nikmat Allah kuncinya ya. Bersyukurlah maka bertambah nikmatnya. Jadi kalau kita mau tambahin nikmat Allah, bersyukur dulu yang banyak. Nah, caranya bersyukur itu bukan hanya kita mengucapkan alhamdulillah saja ya, tapi itu juga penting ya ketika kita berdoa alhamdulillah ya Allah, kita sebut-sebut ya Allah, alhamdulillah terima kasih aku sudah menikah, alhamdulillah sudah punya anak, alhamdulillah punya rumah ya meskipun ngontrak misalnya, alhamdulillah gitu kan, punya kendaraan meskipun jadi kita sebut-sebut tuh alhamdulillah, sehingga apa, ketika kita bersyukur hati kita menjadi lapang dan kita bahagia ya. Dan karena itu ya kuncinya bahagia itu adalah dengan bersyukur. Kalau orang nggak bersyukur maka nggak akan bahagia hidupnya meskipun dia punya segalanya. Ya, betapa banyak orang yang sudah punya harta, ya rumahnya banyak, mobilnya banyak, keluarga punya, suami punya, anak punya, tapi lisannya itu selalu berkeluh kesah aja, ya. Yang yang keluar dari lisannya itu bukan rasa syukur, tapi berkeluh kesah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tapi ada orang-orang yang dititipi Allah dengan rumah yang sederhana, kendaraan yang sederhana, tapi lisannya itu selalu kita dengar dari lisannya itu ucapan syukur, alhamdulillah, selalu tersenyum, selalu bahagia gitu kan ya. Seakan-akan dia seorang raja dan ratu gitu di dunia ya. Padahal tadi ya dia hanya seorang yang biasa, tapi yang Allah karuniai lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur. Ya. Kemudian tanda syukur kita bisa kita buktikan ya kepada Allah dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan memperbanyak ibadah ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya, ketika kakinya bengkak-bengkak tahajud kan gitu ya, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga, sudahlah gitu ya, gak usah gitu-gitu amat ibaratnya gitu ya, sholat malam sampai kakinya bengkak gitu kan. Tapi jawabnya Rasulullah apa?
ya Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur gitu ya? Jadi ditunjukkan rasa syukur kita itu dengan memperbanyak ibadah, ya baik hablum minallah maupun hablum minannas. Baik ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah ya dengan sholat, zakat, puasa, haji, umroh ya semampu kita semuanya kita lakukan, tilawah Quran, berdakwah, berjihad dan sebagainya. Ya, kemudian kita juga hablum minanas, berdakwah tadi ya, menebarkan kebaikan kepada sebanyak-banyaknya manusia, kepada pasangan, kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, kepada musuh kita sekalipun ya, orang yang memusuhi kita misalnya. Ya, kita berbuat baik kepada mereka semuanya gitu kan. Sebanyak-banyaknya. Sehingga apa? Sehingga orang melihat oh, Islam itu indah ya. Islam itu ada pada diri kita, ya. Al-Qur'an itu ada pada diri kita. Oh ya, Al-Qur'an itu baik ya karena orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an itu akhlaknya baik-baik. Misalnya seperti itu. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Hakub birobik falatakunana minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Jangan sekali-kali kita menjadi orang yang ragu ya. Masya Allah, semoga Allah mengaruniai kita semua hidayah iman Islam sampai husnul khotimah. Kemudian Allah juga menjadikan kita hamba yang penyabar dan selalu bersyukur. Amin ya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan tadaburnya, banyak mengingatkan kembali ya tentang bersabar dan bersyukur, karena memang muslimah tidak jauh-jauh ya, pilihannya hanya ada dua gitu ya di dunia, bersabar dan bersyukur. Insya Allah dengan bersabar dan bersyukur kita punya ketenangan dalam hidup, baik sedang diuji ataupun sedang mendapat nikmat. Jadi urusan seorang mukmin itu kata Rasulullah memang mudah ya, ketika diuji dia bersabar, dan ketika diberi nikmat maka dia akan bersyukur. Dan itu sebetulnya Rasulullah memberikan kunci ya, kunci hidup untuk kita gitu, untuk hidup tenang di dunia tanpa gelisah, tanpa resah, karena kita mempunyai Allah gitu ya. Allah yang memberikan segala-galanya untuk kita, Allah yang mengatur segala-galanya untuk kita. Terkadang kita pusing karena memikirkan yang sebetulnya bukan tugas kita ya, tugas Allah kita pikirkan gitu ya. Besok makan apa dan yang lainnya, sebetulnya itu sudah terjamin oleh Allah gitu. Baik, Tafadhol masih ada waktu ya. Ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, baik sesuai tema atau di luar tema, Tafadhol. Ini ada Kak Nur Fadilah ya. Kak Nur Fadilah mau bertanya, Kak. Masih termute, Kak. Mungkin tidak Ustaz. Gini kali ya. Lagi repot. Baik, ada Bunda Hani, ada Bunda Istiamah, ada Ade Putri, Tafadhol. Ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema? Apa nih, Ustazah? Boleh izin bertanya? Baik, Tafadhol, Ade Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk bertanya tadi mungkin tidak secara khusus terkait dengan sabar ataupun syukurnya, tapi terkait dengan menyeru tadi. Yang ingin saya tanyakan, kadang saya merasa apa susah ya untuk bisa menyeru orang-orang yang dekat dengan kita, misalnya teman, keluarga, ataupun sahabat atau saudara seperti itu. Kira-kira cara kita yang terbaik gitu untuk bisa mengajak mereka ke arah yang lebih baik lagi, misalnya terkait dengan mengajak untuk beribadah, mengajak untuk baca Al-Quran, seperti itu saja. Mungkin itu pertanyaannya. Pertanyaannya
ya, berarti lebih ke bagaimana mendakwai orang-orang yang terdekat kita, karena memang mungkin tantangannya lebih berat ya Mi ya, lebih berat dakwah kepada keluarga sendiri, kepada yang memang tabenya jika kita di lingkungan tersebut itu mereka tahu kecil kita seperti apa dan kita bagaimana, jadi lebih banyak menyepelekan mungkin ya, kamu mah dulu begini, jadi dilihatin ya teman lingkungannya. Ya, insya Allah ya, Putri yang dirahmati Allah ya, kita bersyukur diberi hidayah oleh Allah ya, dan apa namanya, sekali lagi kita tidak bisa memaksakan hidayah itu kepada orang lain, kita hanya mensyukurinya, dan alhamdulillah Putri punya apa ya, dikasih rezeki mau berdakwah ya, melihat mengajak ke orang-orang lain itu agar ayo sholat juga, ayo tilawah juga, ayo gitu kan, kok nggak mau sih gitu ya, kok nggak bisa sih gitu ya. Sama Umi juga dulu pernah merasakan itu gitu kan, kok Quran itu udah banyak terus orang nggak mau baca Quran sih, padahal baca Quran tuh enak loh gitu kan ya, tapi orang lain teman-teman misalnya nggak semuanya mau gitu. Dan itu nggak bisa dipaksakan, kembali lagi ya, karena hidup itu Allah yang gitu kan. Kita lihat betapa kalau saya Umi ingat-ingat gitu ya, kalau Umi ingat-ingat masa kecil pun gitu kan, Umi nggak pernah tuh dipaksa sama orang tua untuk sholat, atau bahkan diingatkan, ayo sholat, ayo baca Quran, ayo ini, itu nggak pernah gitu ya. Apa namanya, nggak pernah dipaksa oleh orang tua atau diarahkan atau disuruh. Adalah kita dulu, kita aja yang sholat, kita mencontohkan ya, kemudian kita berbuat baik kepada siapapun ya, sehingga orang itu melihat Islam itu diri kita. Oh iya, Putri itu rajin sholat, rajin baca Quran, pantesan dia sabar gitu ya. Orangnya sabar, kalau bicara sopan sama orang tua, ya, sama yang lebih tua dia hormati, sama yang lebih muda menyayangi gitu kan. Kemudian ketika orang-orang itu bermuamalah dengan Putri itu semuanya merasakan nyaman gitu kan. Yang penting nyaman gitu. Kita nggak perlu menyampaikan materi-materi tentang Al-Quran dan sholat 5 waktu, nggak usah gitu ya, nggak perlu itu dulu. Tapi bagaimana orang lain itu bisa nyaman sama kita, nyaman berada dekat kita, ya. Kita nggak perlu menunjukkan bahwa saya ini lulusan syariah loh, saya ini hafal Quran loh 30 juz. Orang nggak peduli gitu kan. Terus maksudnya apa gitu ya? Orang nggak peduli. Tapi ketika kita menebar kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain itu merasakan kebaikan-kebaikan kita, kasih sayang kita, ya, kenyamanan yang kita berikan, itu mereka akan nempel sendiri ke kita. Gimana sih caranya? Kok lu bisa sabar banget gitu ya? Gimana sih caranya? Kok lu bisa baik banget misalnya gitu teman-teman gitu kan? Kok lu bisa sih kayak gini? Gimana sih caranya? Ya alhamdulillah, wah, kita aja dia kepada Allah, ini karena Allah ya, kita bisa sabar ya karena Allah, memang benar kita dapat hidayah dari Allah. Hidayah itu Allah yang kasih. Semuanya itu bukan karena kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, bukan. Tapi karena Allah aja gitu. Allah aja yang membuat kita jadi terlihat hebat. Allah aja yang membuat kita jadi terlihat pintar. Allah aja yang
membuat kita jadi terlihat baik, terlihat sabar dan sebagainya. Padahal kan kita tahu diri kita sendiri, ya kan? Padahal sabar dong, sabar, sabar. Padahal kan kita gitu ya, sabar, 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 sabar gitu ya. Padahal kita sendiri merasa gak sabar ya, karena kita masih suka astagfirullahaladzim, sabar, 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 sabar. Kita sendiri masih harus begitu. Tapi orang lain melihatnya mungkin ya apa namanya? Oh, Putri sabar banget, oh Putri baik banget ya. Padahal Putri juga sedang memperjuangkan dirinya untuk bisa menjadi baik, menjadi sabar, menjadi pribadi yang lebih baik, yang istiqomah terus sampai husnul khotimah gitu. Ya. Jadi begitu ya. Kalau kita ingin berdakwah, maka mungkin kita tidak perlu menjelaskan materi tentang agama panjang kali lebar, tidak perlu, tapi cukup ya sebagaimana Rasulullah SAW itu mencontohkan. Ya kan kata Bunda Aisyah, karena lukuhul Quran. Ya, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi sebagaimana Al-Quran berjalan kan gitu ya. Jadi Al-Quran berjalan tuh bukan yang, mohon maaf, bukan yang hanya mengulang-ulang bacaan Al-Quran, kemudian hafiz Quran 30 juz, bukan itu ya. Tapi kan sebagaimana Rasulullah itu mengutus manusia itu diutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi harusnya orang yang dekat dengan Al-Quran akhlaknya baik gitu. Ya, jadi kita yang perbaiki akhlak kita aja gitu ya. Orang lain itu jadi nyaman dengan kita. Orang tua kita juga senang sama kita kan akhlaknya baik kepada orang tua. Kakak kita juga senang sama kita karena akhlaknya baik kepada adik kita, juga senang sama kita karena kita sayang sama dia. Ya, tetangga kita juga senang. Ya, semua orang juga akan jadi senang sama kita karena apa? Karena akhlak yang kita tunjukkan itu. Ya, sehingga orang tadi seperti setiap hari misalnya itu terus. Ya, bertahap, 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 dan kita berdoa. Ya, kita doakan mereka ya agar Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Mungkin itu ya, kepanjangan ya Umi jawabnya. Amin, Masya Allah, jazakumullah khairan katsir. Berarti kepada, kalau yang terdekat lebih ke uswatun hasanah yang teladan gitu. Apa yang kita munculkan di hadapan mereka, tidak banyak berbicara mungkin ya, tapi banyak melakukan. Bagaimana kita mencerminkan apa yang ingin kita sampaikan, insya Allah. Baik, Umi, ini ada satu lagi nih dari Bunda Istiamah lewat chat WhatsApp. Ini pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana jika seorang hafiz Quran kena penyakit kanker stadium 4, padahal Al-Quran itu adalah asyifa katanya. Kebetulan yang hafiz Quran itu teman karib ibu saya. Beliau seorang hafiz Quran dari muda, namun ujiannya belum dikaruniai anak sampai sekarang, mungkin karena penyakit kankernya itu nih. Nah, bagaimana tanggapan Umi mungkin ya? Pada kondisi tadi kasusnya seperti temennya Bunda Iamah. Tafadhol ya. Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya kalau orang bisa hafiz Quran itu kan juga suatu titipan dari Allah ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Gimana Ustazah? Selanjutnya. Betul. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, ya kan? Di dalam surat apa itu? Ya, jadi bahwa Allah yang mengumpulkan Al-Qur'an itu di dalam dada kita gitu. Ya. Inna alaina jam'ahu
wa Qur'ana gitu kan. Jadi kan Al-Quran 30 juz itu adalah titipan dari Allah. Kita hanya berusaha. Makanya kadang kita ngapalin, nggak apal-apal gitu kan ya. Itu juga terserah Allah mau nitipin ke siapa gitu kan ya, Al-Quran ini gitu kan ya. Iya. Ya alhamdulillah kalau memang seseorang bisa hafiz Quran itu titipan Allah. Ya kalau masalah sakit ya itu ujian ya. Ujian lagi bagaimana dengan sakitnya itu, apakah masih bisa tetap istiqomah hafiz Quran ya, apakah masih bisa tetap menjadi hamba Allah gitu kan ya, seperti Nabi Ayub kan yang dikasih ujian sakit gitu kan ya, padahal juga seorang nabi, kok nabi bisa sakit kan gitu lagi kita nanyanya ya, kan nabi gitu ya, kok nabi bisa sakit, padahal kan nabi itu kan pasti orang yang udah pilihan Allah gitu kan ya, nggak mungkin dia ada dosa dan segala macam gitu kan ya, dia paling dekat sama Allah ya dan sebagainya gitu kan ya. Tapi Nabi Ayub dikasih ujian sakit, dan sakitnya itu sakit gatel-gatel gitu ya, yang sampai orang tuh jijik, bau, bayangkan. Jijik, bau gitu kan ya, badannya tuh bau, jijik, orang sampai istrinya aja meninggalkannya karena gak tahan gitu ngurusinnya. Ya, kita kebayang ya bagaimana Nabi Ayub, itu nabi gitu kan. Kok bisa sih gitu kan ya, masa berarti dia banyak dosanya ya, enggak begitu korelasinya gitu kan ya. Itu kan sakit itu adalah ujian yang Allah berikan gitu kan, apakah dengan sakitnya itu ya, bahkan Nabi Ayub itu memang tidak mau berdoa ya Allah, enggak mau komplain gitu sama Allah dikasih sakit itu, sampai separah itu, sampai istrinya meninggalkannya itu, Nabi Ayub itu enggak mau komplain sama Allah. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak, kata Nabi Ayub. Aku udah dikasih, selama ini dikasih nikmat banyak oleh Allah, masa cuma dikasih penyakit gini aja, aku nggak terima. Jadi Nabi Ayub juga nggak buru-buru minta tolong disembuhkan oleh, padahal gampang bagi Nabi Ayub untuk langsung minta sakit, minta sama Allah untuk disembuhkan, itu gampang sekali, langsung Allah kabulkan. Gitu. Tapi Nabi Ayub nggak begitu gitu kan. Nabi Ayub itu menikmati sakitnya ya selama selalu bersama Allah gitu. Jadi intinya mau sakit, mau sehat gitu kan ya, itu adalah tetap bersama Allah. Ya. Nah, Al-Qur'an itu syifa gitu memang. Ya. Tapi kan kita nggak tahu ya bahwa mungkin kalau tanpa Al-Qur'an ya, dia nggak bisa bertahan sampai sekarang gitu kan ya. Mungkin tanpa Al-Qur'an kondisinya lebih buruk dari sekarang. Itu kan kita nggak tahu. Ya. Justru dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan dia hafiz Quran, kemudian dikasih ujian sakit kanker misalnya, ya, tapi dia bisa tetap bertahan, tetap dekat sama Allah, ya, dengan kondisinya yang sekarang adalah kondisi terbaiknya. Ya, begitu ya, Bunda Isti. Ya, jadi sakit itu ujian ya dari Allah ya. Bukan berarti kemudian orang beriman itu, orang yang dekat Allah itu nggak pernah diuji, nggak pernah sakit, ya, nggak juga gitu, ya. Tapi semua itu ujian dari Allah, ya. Tinggal kita introspeksi diri, ya. Kita semua introspeksi diri, ya. Apakah kita sudah seimbang dalam hidup kita, ya? Ini untuk saya ya, untuk kita nih ya, bukan untuk yang sakit ya. Saya nggak mau menghukum yang sakit karena kan saya nggak kenal gitu kan, saya nggak kenal sama beliau gitu kan. Kita husnuzon saja beliau sudah seimbang gitu kan. Tinggal saya mengajak saya pribadi dan kita semua yang ada di sini ya, kita untuk seimbang gitu ya dalam mengamalkan Al-Qur'an tadi. Ya, sebagaimana Bunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu menggambarkan Rasulullah itu bukan Rasulullah hafiz Quran ya. Aisyah itu bukan Rasulullah itu hafiz Quran ya. Bukan pada itu yang digambarkan oleh Bunda Aisyah, tapi karena khuluquhu Al-Quran, akhlaknya, kepribadiannya.
kepribadiannya itu Al-Quran ya. Jadi kita usahakan kita untuk seimbang ya, untuk menerapkan Al-Quran itu di semua sisi kehidupan kita ya, tidak hanya parsial gitu ya, tidak hanya parsial. Misalnya orang udah hafiz Quran, tetap dia harus belajar tentang ilmu rumah tangga gitu kan ya, bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi istri yang solihah gitu kan ya, bukan hanya sekedar hafiz Quran saja, tapi dia untuk belajar lagi menjadi bagaimana caranya menjadi istri yang solihah, misal. Gitu maksud saya ya. Jadi Al-Quran kita baca, kita hafal, kita tadaburi, kita pelajari gitu kan ya. Mana di dalam Al-Quran itu mungkin belum sampai babnya gitu kan ya. Kita juga perlu belajar bagaimana kita menjadi anak yang soleh, menjadi istri yang solihah, menjadi ibu yang solihah, menjadi tetangga yang solihah, gitu ya. Kita perlu belajar, itu maksud saya. Jadi hablum minallah, hablum minanas, itu perlu kita kita pelajari. Gitu. Terus mungkin itu ya, Bunda Isti'amah ya. Allah alam, kita doakan semoga Allah sembuhkan ya, Allah angkat penyakitnya ya, temannya Bunda Isti yang sedang sakit kanker stadium 4 itu ya. Semoga Allah angkat penyakitnya, ujian dari Allah, semoga menjadi penggugur dosa-dosanya, diberikan kekuatan dan sampai husnul khotimah ya, kan kita semua sedang berusaha ya. Kita, saya juga apalagi gitu kan, sedang berjuang bersama-sama mencapai Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian, apabila banyak yang kurang berkenan, mohon bukan minta maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ya. Jazakallahu khairan.